Keluarga Allah yang terkasih, selamat malam. Kita kembali berjumpa dalam kebaktian keluarga. Dan kembali saya berharap aktivitas saudara sepanjang hari ini dalam kondisi yang baik. Betapapun bisa saja ada mengalami berbagai macam hal yang di sana-sini bisa saja keluarga Allah dapat mengalami kesedihan dan sebagainya. Namun kita merasakan dekatnya Allah bagi kita pun dalam suka dan duka. Ketika nanti ibadah ini selesai, kami bersuka cita sekiranya dari antara anggota keluarga Allah dapat saling menyapa di kolom komentar. Dan tentu saja dapat menyampaikan refleksi juga di kolom komentar dari perenungan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan. Kebaktian keluarga yang setiap Rabu tayang ini didukung oleh begitu banyak kawan-kawan, baik yang ada di depan, ini layar, dan tentu saja lebih banyak lagi yang berada di belakang layar. Mari kita memuji Tuhan yang mengasihi kita dengan bernyanyi, nyanyikan Tuhanmu Haleluya dari PKJ 28. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang setia mendampingi, memberkati kami sepanjang hari ini. Dan malam hari ini bersama dengan keluarga, sahabat kami hendak beribadah. Bapa kiranya berkati kami dalam ibadah malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang terjadi setelah kita mati? Pertanyaan itu kerap muncul dalam benak banyak orang ketika kita menyaksikan ada saudara, kerabat, sahabat, keluarga kita yang meninggal dunia. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa meninggalnya orang-orang percaya bukanlah akhir. Alkitab memberi kesaksian tentang kebangkitan orang-orang yang meninggal dunia. Salah satu yang tercatat dalam Injil Lukas 20 ayat 37 sampai 38.
Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Mari sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Mazmur 145. Dan penyayang, panjang sabar.
ucapkan pujian pada Tuhan, biar segala makhluk juga memuji-Mu, memuji nama Tuhan yang namanya yang kudus, untuk seterusnya dan untuk selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kami mau dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami dibantu untuk mengerti, dituntun oleh kebenaran firman-Mu dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Beberapa orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedangkan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Beberapa ahli Taurat menanggapi, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Bagian bacaan Injil yang kita baca kemungkinan besar akan terdengar aneh, tidak relevan ya bagi sebagian besar kita. Pertanyaan dibuka dengan sebuah informasi beberapa orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Mereka datang kepada Yesus. Informasi di awal sudah menarik bagi kita. Siapa orang Saduki ini? Nama Saduki ditafsirkan dengan kata Ibrani untuk benar dan adil. Golongan orang-orang Saduki menguasai kehidupan politik dan agama sekitar Bait Suci di Yerusalem dalam zaman Yesus. Dapat dikatakan bahwa mereka merupakan satu golongan berkuasa yang terdiri dari keluarga-keluarga imam yang kaya dan kaum menak Yahudi. 2, suatu mazhab teologi seperti orang-orang Farisi yang pengikut-pengikutnya hanya terbatas kepada lapisan atas yang kecil dari masyarakat Yahudi. Orang-orang Saduki tidak begitu menyusahkan diri dengan persoalan yang dalam dan dengan tuntutan-tuntutan berat dalam lapangan keagamaan. Orang-orang Saduki mengutamakan hanya kitab Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian sampai Ulangan. Sedangkan kitab-kitab para nabi, tradisi tafsiran para rabi tidak terlalu mendapat perhatian. Dalam kaitan dengan apa yang mereka tanyakan tentang kebangkitan, maka memang sangat sulit
menemukan kitab Taurat suatu ayat tentang kebangkitan. Ya, jadi kan mereka orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan. Bagaimana mau memberi argumentasi untuk mereka, sedangkan 5 kitab Taurat yang hanya mereka percaya tidak bicara secara persis tentang kebangkitan. Yang menarik pertanyaan yang mereka ajukan tentang kepemilikan perempuan pada kehidupan setelah kematian. Makanya tadi saya katakan buat sebagian besar kita, ini pertanyaan apaan ya? Mereka bertanya tentang siapa yang memiliki perempuan ini ketika pada kehidupan setelah kematian. Patut kita perhatikan bagi sebagian orang di zaman ini, tadi ya pertanyaan orang Saduki itu tidak relevan bagi sebagian orang. Pertanyaan orang Saduki itu dihubungkan dengan peraturan dari Ulangan pasal 25 ayat 5-10 mengenai perkawinan levirat, perkawinan ipar. Ya, buat beberapa suku, sepertinya orang Batak juga dulunya pernah melakukan seperti itu ya, tapi saya tidak tahu untuk era yang sekarang masihkah ada yang melakukan itu. Peraturan itu diakui secara sah sebagai ketentuan yang diyakini ditulis oleh Musa. Musa sebagai figur nabi, guru ya, figur yang otoritatif. Berdasarkan peraturan tersebut, yang mana peraturan tersebut hampir-hampir tak lagi dijalankan di zaman Yesus. Orang Saduki mengimajinasikan sebuah cerita tentang seorang perempuan yang berturut-turut mempunyai 7 suami. Lalu menyusullah pertanyaan mereka di ayat 33. Pada waktu kebangkitan di antara mereka siapakah beristrikan perempuan itu sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Dari pertanyaan tersebut muncul kesan pertanyaan ini kan semacam apa? Ngejek ya. Pertanyaan ini semacam ejekan. Seperti biasa terjadi dalam polemik antara pengikut-pengikut dari berbagai agama atau aliran ya. Di masa ini kan suka kadang-kadang gitu kan. Suka ngejek gitu loh. Ya, beberapa yang kita dengar ajaran dari satu agama lalu kemudian dicuplik, lalu kemudian diejek gitu ya. Lalu kemudian aduh kita mau denger nih pengikut sana panas apa enggak, pengikut sini bela apa enggak. Kira-kira suasananya seperti itu. Dengan mengambil ayat dari kitab Taurat itu maka mereka seolah-olah mengejek. Bukan hanya jelas bahwa kitab Taurat tidak memuat satu ayat yang dapat membuktikan tentang kebangkitan, tetapi jelaslah juga bahwa berdasarkan ayat-ayat dari kitab Taurat tentang kebangkitan itu merupakan kebodohan, menimbulkan tertawaan. Kira-kira mau dikatakan kalau dalam kitab Taurat diwajibkan perkawinan ipar tersebut, alangkah itu menyebabkan keadaan jadi menggelikan. Andai kata memang terjadi di saat kebangkitan manusia. Mungkin orang-orang Saduki mau mencapai bahwa para penonton bisa jadi tertawa juga. Ya, karena lelucon mereka mengenai perempuan yang seorang itu dengan 7 suaminya. Dengan cara itu mereka mencoba membuat para lawan mereka menjadi tertawan orang. Ya, mirip lagi-lagi seperti yang dipertontonkan di era ini. Bagaimana respons Yesus terhadap pertanyaan mereka? Mengecam, penolak, ya, bermacam-macam hayalan yang berhubung dengan kebangkitan, seperti yang masih lazim di kalangan rakyat dan juga kalangan orang Farisi. Ia melanjutkan di ayat 37-38 tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah ya orang hidup, sebab baginya semua orang hidup. Yesus menolak harapan yang egoistis mengenai hari depan. Seolah-olah keinginan yang tidak sempat terwujudkan, misalkan di bumi kelak bisa terwujudkan di kehidupan di sana. Mungkin waktu masih hidup belum dapat baby bands, mungkin dengan amal perbuatan nanti di sana bisa dapat baby bands. Keinginan-keinginan egoistis seperti itu ditepis oleh Yesus. Yesus menolak pandangan seperti itu. Kepercayaan dan harapan tentang dunia baru itu bukanlah tentang keinginan-keinginan manusia, tetapi tentang kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22-28. Dunia baru itu sangatlah berlainan dengan dunia yang sekarang. Dunia yang baru itu sangatlah
berlainan dengan apa yang kita bayangkan. Di bumi perkawinan itu terjadi, ya memungkinkan sebab melalui perkawinan keturunan manusia itu terus berkelanjutan. Tetapi di dunia yang baru itu, dalam kebangkitan tidak diperlukan lagi perkawinan. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Yang hendak dikatakan bukanlah lalu kemudian manusia yang dibangkitkan itu menjadi sama dengan malaikat, melainkan bukan lagi menjadi orang-orang yang fana seperti kita di bumi. Mereka menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Pada bagian kedua jawaban Yesus berbicara tentang kebangkitan berdasarkan kitab Taurat. Ya, berdasarkan kitab Taurat, Keluaran pasal 3 ayat 6. Allah bukanlah hanya Allah Abraham, Ishak, Yakub selama mereka hidup saja, tidak. Sebab Allah tetap Allah Abraham, Ishak, Yakub, Ia tetap mengingat dan menyimpan nama-nama itu. Sebab Allah tetap Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Ia tetap mengingat, menyimpan nama-nama itu. Ia bukanlah Allahnya orang-orang mati, tetapi Allahnya orang-orang hidup. Dan adalah terang bahwa dalam dunia maut tidak ada orang ingat atau tidak ada ingatan-ingatan kepada Allah. Mazmur 6 ayat 6. Maka dari itu sekalipun kitab Keluaran tadi yang dikutip oleh Yesus tidak membuktikan secara langsung. Ya, ini kan tidak menjawab secara langsung isu tentang kebangkitan yang diragukan oleh orang Saduki. Namun ayat itu membawa kita pada kesimpulan bahwa tidaklah percuma kita percaya pada kebangkitan manusia. Dengan jawaban yang merujuk pada kitab Keluaran tersebut, mungkin tidaklah memuaskan berkaitan dengan isu tentang kebangkitan manusia. Namun dalam zaman itu jawaban Yesus kepada orang Saduki adalah sesuai dengan cara soal berjawab, dengan cara pemakaian nas Alkitab. Sebab mereka kan hanya percaya Kejadian sampai dengan Ulangan. Maka yang harus dikatakan oleh Yesus harus merujuk juga kepada salah satu kitab Taurat. Dalam jawaban Yesus itu terdapat suatu kebenaran yang mendalam. Siapa yang hidup dalam persekutuan dengan Allah sebagai murid Kristus, maka pada saat kematiannya mempercayakan diri kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu. Rasul Paulus pernah berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dengan demikian, bagian tentang kebangkitan manusia ini sedang menunjuk kepada kebangkitan Kristus. Justru di sanalah Allah telah membuktikan dan menjamin bahwa Ia bukanlah Allahnya orang-orang mati, tetapi Allah bagi orang-orang yang hidup. Sebab Allah sendiri adalah Allah yang hidup. Kita diundang memiliki pandangan yang melampaui keterbatasan kita. Kita diundang untuk memiliki iman yang teguh pada janji-janji Allah. Hidup dalam keyakinan, dalam pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal bersama Allah akan memandu kita menghargai kehidupan yang sekarang ini sedang kita jalani. Hidup menjadi lebih bermakna. Hari-hari yang kita jalani tidak akan kita jalani secara serampangan, secara sembarangan. Kita akan memberi makna pada seluruh aktivitas dan tindakan kita. Kerja, karya yang kita jalani. Sekalipun hidup yang saat ini kita sedang jalani tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Bisa jadi kita mengalami berbagai macam kondisi yang secara tiba-tiba menyentak kita, membuat kita bergumul begitu berat. Janji Allah kepada kita itu menguatkan kita, tidak membuat kita goyah, melainkan tetap teguh dalam iman kepadanya. Sehingga janji Allah itu membuat kita tetap boleh merasakan damai sejahtera yang sejati dari Allah. Percaya kepada kebangkitan itu membawa kita pada damai sejahtera. Amin. Saat teduh untuk kita.
Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bagi kami orang-orang beriman, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup. Karena itu ya Bapa, kami percaya bahwa setelah kami mati, Allah menjamin kami dengan kehidupan yang kekal. Dengan demikian, kami menjadi lebih terarah ketika kami menjalani hidup yang saat ini sedang Tuhan titipkan bagi kami. Kami akan terus memberi makna dalam setiap aktivitas dan tindakan kami. Dan ketika kami percaya pada janji Allah itu akan membawa kami pada damai sejahtera dalam menjalani hidup, dalam menghadapi berbagai macam hal yang bisa saja kami alami. Tidak selalu dalam keadaan senang, tapi bisa saja dalam rupa-rupa pergumulan. Ketika kami percaya pada janji Allah akan kebangkitan bagi orang-orang mati, di situ kami menemukan damai sejahtera Allah yang sejati. Tolong setiap keluarga ya Bapa, agar kiranya boleh memaknai setiap kehidupan yang saat ini sedang dia jalani, memaknai studi yang saat ini dijalani dengan studi bertanggung jawab, memaknai pekerjaan, memberi makna pada setiap pekerjaan yang diterima dengan penuh tanggung jawab. Karena pekerjaan, seluruh aktivitas yang kami kerjakan, sedang kami kerjakan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kebangkitan adalah tindakan kuasa Allah yang melampaui batasan dan pemahaman manusia. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang sama. Kebangkitan adalah salah satu janji terbesar Allah dan kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah membangkitkan kita ke kehidupan yang kekal bersamanya. Mari kita pujikan janji yang manis. Nantikan cerah
kita menerima berkat, kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh untuk kita,